Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara kelas J. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI dengan materi yang berjudul Sumber Hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran itu sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan dalam Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qati' al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat inversi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah Al-Sunnah. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik di dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi baik secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan pada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa ayat 13, yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajibannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran yang menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkannya kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3, yang artinya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Dan yang selanjutnya adalah akal dan proyeksi ijtihad. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian para Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otaknya adalah organ tubuh. Akal artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu permasalahan yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua adalah akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer makiyah. Terkait hal ini akan
bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Ini adalah akal dan proyeksi ijtihad. Proyeksi ijtihad menurut bahasa seperti usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis yang dilakukan secara cermat dan pikiran yang murni serta pedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis dalam arti bahwa menetapkan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid secara antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuannya. Hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar, yang lainnya menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad sumber hukum Islam. Yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami faham ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu, shoroh, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadir luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama-agama lain. Yang ijtihad diterapkan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapannya hukumnya terhadap masalah lain dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.